Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, mungkin bisa on cam agar saya tahu bahwa Bapak Ibu sudah kembali ke depan layar. Baik, salam dari Lab PMB2. Mohon konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan baik karena di sini tidak pakai laptop biasanya. Dicek dulu. Suara saya masuk Bapak Ibu, terdengar? Terdengar sangat jelas, Bu. Alhamdulillah. Sangat jelas. Baik, jadi salam dari Lab Plant Molecular Biology 2. Hari ini, pagi ini saya ada di sini bersama Pak Yudiansyah dan dua perwakilan dari praktikan, ada Mbak Puput dan Mbak Mira. Mungkin nanti sebagai materi diskusi juga karena Bapak dan Ibu belum bisa ke lokasi. Mudah-mudahan pedoman praktikum sudah diterima dan hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan micropipette juga dasar-dasar penggunaannya. Saya yakin di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah sangat familiar penggunaan micropipette, namun mungkin ada yang belum pernah. Jadi ini micropipette Bapak dan Ibu, ya ada banyak jenisnya. Nanti akan diperkenalkan satu persatu. Dan alat ini merupakan alat dasar yang digunakan di lab molekuler. Jadi tidak mungkin tidak menggunakan micropipette sehingga harus familiar dengan alat ini. Jadi mungkin kita akan mengawali praktikum ini dengan berkenalan dulu dengan alatnya. Micropipette ada banyak jenisnya, artinya diproduksi oleh banyak company, oleh banyak perusahaan. Misalnya yang saya pegang ini adalah produk dari Eppendorf, yang mungkin sangat familiar. Nah, kemudian ada juga yang merupakan produk dari Gilson. Bisa kita lihat bahwa dia cukup berbeda dalam penampilan, tapi nanti akan diperkenalkan yang komponen-komponen dasarnya. Ada juga yang dari Nichirio, ya. Nichirio ini produk Jepang, dikenal dengan Nichipet. Kemudian ada juga yang dari Thermo Scientific. Nah, mungkin kalau bisa melihat ke halaman 1 di pedoman praktikum, akan kita hari ini kita akan mengenalkan atau mungkin bagi yang sudah kenal, mengulang kembali bagian-bagian dari micropipette. Jadi ini micropipette secara umum, ada bagian yang kita sebut sebagai plunger, ya, untuk menekan. Jadi ini bisa ditekan. Kemudian di sini ada tombol untuk melepaskan pipette tip. Ya, kalau itu ditekan, maka pada bagian bawahnya akan bergerak. Dan bagian bawah ini akan mendorong pipette tip sehingga bisa lepas. Jadi yang pertama kita punya plunger, yang kedua kita punya tombol untuk melepaskan pipette tip. Kemudian di sini ada bagian untuk mengatur volume yang akan diambil. Ya, ini ada bagian yang bisa diputar, dan biasanya kita bisa melihat berapa kapasitas mengambil volume pada bagian ini. Kalau kita lihat di sini tulisannya P10, artinya dia bisa mengambil mulai dari 1 sampai 10 mikroliter. Itu rentang untuk mengambil larutannya. Nah, jadi angka akan terlihat di sini. Ya, untuk yang skala 1 sampai 10 mikroliter, berarti di situ ada 2 digit. 2 digit berwarna hitam, 1 digit berwarna merah. Untuk tipe yang Gilson. Artinya apa? 2 digit pertama itu volume 1 sampai 10. Digit berwarna merah adalah 1 desimal di bawah itu. Jadi kalau misalkan ini saya putar, ya, semoga terlihat tertulis 0,95. Maka ini adalah 9,5 mikroliter. Nah, jadi alat ini punya akurasi pada rentang 1 sampai 10 mikroliter.
Jangan dipakai untuk mengambil larutan 10,5 mikroliter, walaupun masih bisa diputar sampai 10,5. Ya, jadi itu cara pembacaannya. Nah, kemudian kalau tipe Gilson, dia tidak punya pengunci. Yang punya pengunci itu contohnya adalah yang tipe Nicipet. Di atas ini dia punya pengunci. Ya, ini harus dibuka dulu, ini ada tulisannya lock. Maka dia dibuka dulu, baru kemudian dia bisa diputar. Dan yang diputar itu pelanggernya. Ini skala berapa sih? 100 ya? Oke. Berarti dia putar ke situ. Nah, ini terbaca berarti sekarang 98. Kalau sudah, misalnya kita mengambil 95. Maka kita putar lagi locknya. Nah, ini menjamin dia tidak akan berubah volumenya. Baik, nah ini bagian-bagian dasarnya sebelum nanti kita masuk ke bagian bagaimana cara menggunakannya. Ya, untuk yang volume 10 sampai 100 mikroliter dari Nicipet ini dibedakan desimal itu dengan tanda garis. Jadi dari volume 10 sampai 100 mikroliter, digit yang terbaca adalah 3 digit pertama. Ada 0 sampai 100. Ada batas garis, maka digit terakhir itu adalah desimal. Ya, seperti tadi misalnya 95, maka di bawahnya ada 95,5. Kalau ini 95,0. Itu basicnya dulu. Nah, untuk yang punya pengunci hanya Nicipet saja, kalau yang thermoscientific tidak, tapi mungkin untuk thermoscientific tombol pelepas tipnya itu di samping. Ya, jadi beda-beda tipenya, tapi prinsipnya komponennya sama. Mungkin saya coba dulu ini volume 1000. Kita punya yang namanya pipet tip. Ya, jadi ada banyak ukuran. Kalau zaman saya sekolah itu diidentifikasi dengan warna. Kalau sekarang sudah tidak. Jadi warnanya bisa apa saja. Cara memasang micropipet ke pipet tip cukup ditekan saja, ya. Kemudian dia akan terpasang. Apa tadi fungsinya tombol pelepas? Maka cara kerjanya seperti ini. Dia akan menekan turun. Oke, pasang, lepas. Ini tombol untuk melepasnya. Baik, sampai sini ada yang perlu dikonfirmasi? Harus memang enggak ya? Baik, sudah jelas. Oke, Bu. Sementara ada, silakan Pak Fatur. Izin, Bu. Izin, Ibu. Ya, silakan. Boleh agak keras karena di sini suara Bapak Ibu agak kecil. Untuk penekanannya itu yang pernah saya belajar, diajarin oleh senior saya itu ada 3 kali. Nah, untuk 3 kali itu tadi boleh dipraktekkan tidak, Ibu? Oke, kita belum praktek penekanan pelanggar. Ya, untuk penekanan pelanggar kita belum praktek. Nanti akan setelah ini. Yang saya sampaikan baru pengenalan bagian-bagiannya, supaya Bapak Ibu bisa mengenali. Di situ ada pelanggar, ada tombol untuk melepaskan tip supaya tidak tertukar. Kemudian untuk beberapa mikropipet, pelanggar juga berfungsi untuk mengatur volume. Ya, jadi untuk cara menekannya sampai mana, habis ini baru kita akan praktekkan. Mungkin begitu nggih, Bu Aan? Nggih, Bu. Baik, nah sebelum kita masuk ke cara kerja, saya akan menyampaikan cara handling micropipet, terutama jika sudah akan digunakan. Ya, jadi pertama pada saat tip sudah terpasang, aturan nomor 1, tip tidak boleh menyentuh objek lain selain sampel yang dituju. Tidak boleh kena tangan, tidak boleh kena meja, tidak boleh kena yang lain atau kontam.
Ya, ini yang disebut dengan pipet tip. Pada saat dia sudah terpasang, aturan nomor 1 tidak tersentuh objek lain yang bukan merupakan sampel. Aturan nomor 2, sikap pada saat memegang micropipet harus selalu seperti ini. Minimal kemiringan, maksimal kemiringan maksud saya. Tidak pernah boleh melakukan hal ini. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Pada saat ujung tip lebih tinggi dari plunger, itu adalah haram hukumnya. Terutama jika di dalamnya ada larutan. Kenapa? Karena larutan bisa masuk ke dalam micropipet batangnya dan kemudian merusak akurasi. Ya, jadi misalnya itu kadang terjadi pada saat kita mau membuka tub. Kemudian ini pegang, buka tub. Itu sangat tidak boleh. Ya, buka tub pakai satu tangan aja Bapak Ibu. Ya, jadi tidak perlu, kalau misalnya pun mau buka, ya sudah, pipetnya nggak usah ikut-ikutan, buka aja. Jadi aturan nomor 2, kepala tip tidak boleh lebih tinggi posisinya dari plunger. Ini posisi yang sangat tidak boleh. Ini untuk handling micropipetnya. Aturan nomor 3, jangan jatuhkan benda ini. Ya, kalau jatuh, maka di dalamnya mungkin nanti Pak Yudi bisa bantu menjelaskan. Yang pasti prinsipnya akurasinya akan berubah. Dan itu perlu maintenance yang tidak mudah. Ya, jadi jangan jatuhkan. Nah, kemudian yang nomor 4, tadi di sini dia punya maksimal volume dan micropipet ini bekerja dengan menggunakan per di dalamnya untuk keawetan alat sebisa mungkin pada saat penyimpan posisikan pada volume maksimalnya. Misalnya ini skala 10 sampai 100 mikro, habis ambil larutan 50 mikroliter. Sudah selesai urusan? Jangan ditinggal. Selesai urusan di lab, kembalikan ke 100. Itu demi keawetan alat. Tidak ada hubungannya dengan sampel Bapak dan Ibu. Tidak ada hubungannya dengan keamanan Bapak dan Ibu. Keamanan alat. Ini rusak, eksperimen tidak jalan. Oke, itu saja 4 yang paling dasar. 4 yang paling dasar. Jadi, Mas Anhari mungkin boleh bisa bantu disorot. Di sini ada yang namanya micropipet track. Ya, jadi kalau menyimpan, ya di sini. Ya, ini adalah untuk yang termoscientific, maka kalau dia disimpan seperti ini. Jadi tidak kita taruh di meja begitu ya. Itu posisi yang paling baik adalah seperti ini. Nah, itu pengenalan dasar, kemudian partnernya micropipet adalah pipet tip. Ini adalah pipet tip. Aslinya dia dijual dalam bentuk seperti ini ya, Pak Yudi ya, kalau ini microtube. Nah, kemudian baik micropipet tip dan microtube itu biasanya sudah ada keterangan bahwa mereka merupakan produk yang sudah di-treat. Sebelah mana tah tulisan anak? Oh iya, kelihatan nggak? Jadi di sini ada labelnya, tulisannya adalah RNase garis miring DNase free. Artinya microtube yang ada di dalam produk ini, saya tidak mengendorse merek, tapi kebetulan kita sedang pakai yang oksigen, itu sudah di-treat, tidak mengandung DNase ataupun RNase. Yang maknanya tidak boleh dikontaminasi oleh DNase yang ada di permukaan tangan kita. Sehingga kalau punya microtube seperti ini, tidak boleh dibuka kemudian tangan kita ambil masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena nanti dia sudah tidak steril lagi. Kalau microtube masih oke lah kita pegang ya, tapi kalau tip
sama sekali tidak boleh. Ya, jadi tip ini ada boxnya. Ketika kita memasukkan tip ke dalam box harus menggunakan sarung tangan. Dan ini yang sangat dipentingkan adalah setiap kali habis menggunakan tip harus selalu ditutup untuk mencegah kontaminasi. Tadi tip menyesuaikan ukuran untuk yang kurang dari 5 mikro ya biasanya 0,1 sampai 2,5 atau yang sampai 5 mikro itu yang biasanya disebut sebagai kristal tip. Yang paling kecil, kalau di bawah 1 mikro itu kadang kita tidak tahu sudah terambil atau belum larutannya. Nanti kita akan latihan. Nah, ada yang untuk tadi 1000 mikroliter atau 1 mililiter. Ya, jadi bermacam-macam. Ini kebetulan produknya beda, jadi tingginya tidak seragam. Baik, saya rasa kita bisa masuk ke cara penggunaan yang tadi ditanyakan oleh Bu Aan. Sebaiknya kita pakai yang volume berapa? Hai, kore desu. Boleh panggil Pak Yudi nggak? Panggil Pak Yudi. Minta diisiin air. Mohon maaf. Ya, baik Bapak Ibu yang tadi ditanyakan oleh Bu Aan. Sekarang cara penggunaan ya, masuk ke cara penggunaan. Itu tadi kalau untuk mengatur volume, untuk yang tipe Nicipet, pertama saya ulang, buka dulu penguncinya, baru mulai diputar. Anggap saja kita mau ambil larutan 50 mikro. 50 mikro. Susah melihatnya ternyata. Hai, itu berapa ya? Mata-mata. Nah, ini sudah 50 mikro. Nah, kemudian kita kunci kembali supaya dia tidak berubah. Kemudian kita menekan. Nah, jadi cara mengambil yang pertama, sebelum mengambil larutan, sudah ditekan. Jadi bukan dimasukkan dulu, baru ditekan. Sebelum mengambil larutan, sudah menekan. Seberapa jauh menekannya sampai dengan stop pertama. Ini stop pertama. Mungkin perlu di zoom. Oke, stop pertama. Kemudian ada stop kedua sampai mana? Jadi bisa kelihatan bedanya ya. Kelihatan tapi sebetulnya lebih baik kalau dirasakan. Stop pertama. Stop kedua. Oke, kita akan lihat bedanya. Mungkin saya perlu yang berwarna supaya Bapak Ibu juga bisa lihat. Show. Kelihatan nggak ya birunya? Kurang ya? Atau ini dainya sampai 50 mikro nggak Pak? Pakai yang langsung aja nih Pak. Ya, 50 kan ini? Sampai? Lebih ya? Gimana? Lebih dari 50 kan? Ada Bu. Kurangin deh. Pakai aja itu. Misalnya, kalau ini stop pertama, ini 50 nyampe nggak ya? Cukup Pak, cukup. Ya, mungkin Bapak dan Ibu saya ulang ya. Ini kita ambil pakai stop pertama. Sampai di sini. Berapa banyak larutan yang terambil? Ya, bisa lihat mungkin. Pakai tangan Bu. Di halang belakang. Oh, so Biar fokus. gomenas. Sudah kelihatan ya? Nah, sekarang saya coba ambil
dengan stop kedua agar Bapak dan Ibu tahu bedanya di mana. Oke. Tadi ada di sini posisinya. Susah nunjuknya nih ya. Sekarang dia kelebihan sekian mikro. Jadi sangat penting Bapak dan Ibu punya feeling di mana harus berhenti menekan stop pertama itu. Ya, jadi apa fungsinya stop kedua? Adalah untuk mengeluarkan sisa larutan. Ya, misalnya kita ambil oke, kemudian kita lepaskan perlahan-lahan. Kenapa perlahan-lahan? Karena kalau terlalu cepat, nanti larutan yang menempel pada tip itu tidak lepas semua. Sampai stop pertama dia masih ada sisa. Oke, masih ada sisa, belum lepas semua. Gunakan stop kedua. Baru lepas semua. Ya, masih ada sisa. Ya, ini terjadi kadang-kadang kalau misalnya ini kan larutannya pekat. Teknik agak purba tapi berlaku. Kibaskan, jangan keras-keras. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia hanya punya prinsipnya 1, 2. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi dulu Bapak Ibu? Ibu, Ya, silakan. Dengan siapa? dengan Devort, Ibu. Ya, silakan Pak Devort. Ibu, saya mau bertanya, kan untuk tip yang dipakai di mikropipet itu kan perlu yang steril, Bu. Nah, apakah pipet ini dipakai hanya sekali pakai atau bisa disterilisasi ulang, Bu? Pipetnya atau pipet tipnya yang ditanyakan oleh Pak Devort? Pipet tipnya maksudnya, pipet tip. Pipet tip sekali pakai Pak, namanya disposable. Jadi sekali pakai buang. Sekali pakai buang. Oh. Tentu saja kalau kita ingin berhemat, itu ada cara lain. Jadi misalnya kita punya sampel beberapa ya Pak, nanti mungkin kita akan belajar pada saat persiapan PCR. Misalnya mau ambil punya ada sampel, ada primer, ada pelarut, pelarutnya milik Q. Maka dengan tip yang sama, Bapak bisa ambil milik Q dulu, air dulu. Baru kemudian ambil substansi lain, tidak usah ganti tip. Jadi ambil air, sudah tuh selesai. Misalnya ambil primer, baru ganti tip, baru ambil sampel dengan tip yang baru. Jadi kalau pakai air, khususnya milik Q atau air yang disterilisasi, Bapak dan Ibu masih bisa menggunakan tip ini selama belum menyentuh objek selain itu. Saya tidak pernah untuk percobaan molekuler, saya tidak pernah menggunakan ulang pipet tip. Mungkin ada lab yang melakukan itu, tapi saya tidak terlalu menyarankan. Bagaimana Pak Devort? Iya, Bu. Kalau gitu bisa saya tanya lanjut lagi, Bu? Ya Pak, mohon maaf boleh diulang? Ya, saya mau bertanya lanjut, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, kalau misalnya yang pipet mikrotipnya itu kan sekali pakai dan dalam keadaan steril. Apakah mikropipetnya juga disimpan dalam keadaan steril atau bagaimana, Bu? Dia juga disterilisasi atau dia diapakan, Bu? Saya juga bingung, maaf, Bu. Baik, saya ulangi lagi tadi penjelasan di awal. Untuk mikrotube dan mikropipet, biasanya dari perusahaan itu sudah di-treat. Sehingga dia DNA-free atau RNA-free. Tangan saya kok bergeraknya beda. Nah, itu dia. Ya, ada DNA-free atau RNA-free kalau terlihat. Maka sebetulnya tidak perlu disterilisasi, tinggal Bapak gunakan. Dengan syarat tadi, ketika memasukkannya ke dalam tip rack, jangan disentuh pakai tangan langsung, harus menggunakan sarung tangan. Karena di tangan kita ada DNase yang bisa mengkontaminasi. Bagaimana Pak Devort?
Iya, Bu. Terima kasih. Baik. Sebetulnya penggunaan micropipette itu hanya seperti itu kalau teorinya, tinggal prakteknya. Untuk stopan pertama dan stopan kedua, apakah ada yang mau dikonfirmasi? Kalau tidak, saya ingin mengundang wakil praktikan satu orang untuk mencoba melakukan praktek, dan kalau misalnya ada yang belum sempurna, bisa menjadi troubleshoot juga untuk Bapak dan Ibu. Silahkan, siapa yang bersedia masuk ke dalam layar? Silahkan pilih pipet kesukaan. Oke, itu volume berapa? 50. Silahkan dibuat ke 75. Buka dulu kuncinya. Tujuh puluh lima. Oh. Volumenya. 75, baik. Silakan dipasang tipnya. Pakai yang lama aja biar hemat. Ojo diteken ta itunya. Ya, mohon maaf. Baik, nah mungkin Bapak Ibu saya ingin sharing juga di sini. Kadang-kadang dibolehkan untuk mengeraskan, untuk meyakinkan saja bahwa ini sudah kuat. Itu tidak apa-apa, selama tidak menyentuh dip. Mangga dilanjut. Di sini ada larutan dye. Tolong pindahkan ketup ini. Ya, terima kasih. Ya, boleh diulang? Oh. Jadi tadi saya ulang ya, supaya nanti teman-temannya bisa lihat bagaimana caranya Mbak Puput melepaskan larutan. Pegangnya begini. Coba silakan dilepas. Boleh di zoom. Oke, nah kemudian coba diangkat. Ada sisanya. Ya. Apa yang terjadi? Mengapa ada sisanya, Bapak dan Ibu? Jadi dari pengalaman awal Mbak Puput, cara Mbak Puput melepaskan larutan adalah dengan diteteskan tadi, dan itu menyebabkan sisanya itu naik lagi. Saran saya ya untuk praktek Bapak dan Ibu, cara melepaskan larutan yang lebih mudah adalah dengan menempelkan ujung tip ke salah satu dinding. Lepaskan. Tekanan kedua. Selesai. Ya, jadi melepaskan pun larutan itu jangan diteteskan. Ya, kalau seperti itu biasanya banyak sisanya. Nah, ini akibat kalau diteteskan dengan melepaskan kecepatan tinggi. Akan ada sisa larutan. Seperti itu. Dan ini dengan tekanan kedua pun biasanya tetap masih ada sisanya. Dalam kasus sudah terlanjur seperti ini,
pengibasan bisa berguna. Baik, mungkin sudah terlihat. Praktikan kedua, silahkan maju. Oke. Ya, silahkan duduk, Mbak. Ini aja deh, yang baru aja deh. Tempat nggak ada ya? Silahkan di set ke 65. Silahkan duduk. Nah, coba dilihat. Lock arahnya kemana? Ke arah kiri. Sana. Berarti unlock? Emang enggak? Ya. Baru lock lagi. Unlock. Atur nuhun. Pak Yudi. Oh, ini tempat sampah teh. Tadi 65. Silahkan dicoba. 65. Nah. Sudah. Terus di lock. Baik, ditunjukkan angkanya. Mohon maaf. Ya, baik. Tolong diperbaiki sedikit. 5-nya yang... Nah. Ya, baik. Silahkan dipasang tipnya. Tidak. Aha. Boleh kalau mau dikeraskan. Baik. Silahkan ambil larutan berwarna biru, pindahkan ke microtube ini. Mohon ditunjukkan proses pengambilan ke kamera. Mari kita lihat ya, silahkan boleh dipindahkan ke yang berikutnya. Baik, mohon izin saya cek dulu. Jadi kalau sudah benar volumenya Bapak dan Ibu, ini harusnya terambil semua. Oke, jadi kalau lihat ini mungkin ketika tadi mengambil ada larutan yang menempel di bagian luar tip. Jadi di situ masih ada sedikit tersisa, mungkin kalau bisa di zoom. Ya, di situ sedikit tersisa. Ya, karena di sini dia larutannya konsentrasi tinggi. Kalau konsentrasinya tinggi itu cenderung kohesi apa Desi? Dia menempel di bagian luar tip. Nah, itu ada kemungkinan menyebabkan dia masih tersisa. Tapi secara umum ini sudah baik. Ya, jadi bisa seperti itu. Alhamdulillah, berarti dari penjelasan barusan sudah sangat lancar. Alhamdulillah. Perwakilan Bapak Ibu 2. Praktikan saja ya, yang boleh masuk lab. Sampai di sini Bapak dan Ibu mungkin ada yang punya pengalaman yang mau didiskusikan terlebih dahulu. Fatur Ibu. Silakan Pak Fatur. Baik, terima kasih Ibu. Jadi sama kayak sebenarnya permasalahan pipetting juga ya Ibu. Waktu itu pernah membuat
semacam PCR mix seperti itu. Jadi misalnya ini cerita, misalnya itu saya membuatnya 180 mikroliter yang nantinya akan dibagi dalam 18 well misalnya. Jadi satu well itu 10 mikro, 10 mikro, 10 mikro. Tetapi pada saat saya mengambil dari PCR mix 180 yang saya ambil 10, iya betul Bu, kurang. Pas di well 2 well terakhir itu malah PCR mix saya sudah habis, sehingga pada saat konsultasi dengan senior pendamping di lab itu katanya jangan diambil pas 10 mikroliter, dikurangi misalnya 0,5 mikroliter. Bisa jadi mengambilnya 9,5 agar semua well yang tadi 18 well itu terpenuhi, ya kebagian seperti itu. Apakah permasalahan kekurangan saat pembagian pipetting itu karena permasalahan cara pipetting kita yang masih salah, atau ada kemungkinan mungkin pipetnya sudah tidak akurat lagi, atau ada hal-hal lain yang memungkinkan menjadi faktor seperti itu, Bu? Baik, terima kasih banyak Pak Fatur. Ini kalau sudah biasa di lab biasanya memang seperti itu. Jadi akurasi pipet itu kita harapkan mendekati 100%. Ya Pak Yudi ya. Tapi kenyataannya tidak bisa setepat itu. Apalagi pada saat menyiapkan PCR mix ada kemungkinan kita menggunakan pipet yang berbeda. Misalnya untuk sampel pakai yang tadi 0,5 sampai 2,5 mikroliter. Untuk yang pelarut misalnya kita pakai yang 10 sampai 20 mikroliter. Itu individu mikropipetnya berbeda. Jadi di situ sudah ada kemungkinan inakurasi dari individu pipet. Itu nomor 1. Tentu saja ada kemungkinan keterampilan. Namun saran saya bekerja cukup lama di lab molekuler, bisa saja tips yang tadi dipakai. Misalnya berarti betul-betul dibuat pas 180 mikro berdasarkan hitungannya. Kemudian pada saat pembagian dikurangi masing-masing 0,5, itu satu cara. Namun cara yang biasa saya pakai adalah justru melebihkan larutannya. Jadi misalkan saya membuat larutan untuk tadi 18 well, tapi saya membuat reaksi untuk 19 well. Itu nanti ada kemungkinan sisa sedikit. Ya, itu 2 cara yang silahkan saja bisa dipilih. Artinya dalam hal teknik menggunakan micropipet ada isu inakurasi. Keterampilan mungkin, tapi bahkan bagi kami yang sudah sangat terampil, enggak sih, yang cukup terampil, itu tetap saja harus membuat penyesuaian pada saat menyiapkan yang namanya master mix. Master mix kan ya, jadi kita langsung bagi semuanya. Nah itu kalau yang biasa kami lakukan, kami siapkan reaksinya lebih 1 reaksi atau lebih setengah reaksi. Dikurangi juga boleh, tapi mungkin kalau dikurangi ada kemungkinan kuantitasnya akan turun. Mungkin begitu Pak Fatur. Jadi jangan khawatir, bukan masalah keterampilan saja, memang ada masalah individu mikropipet, akurasinya bisa berbeda. Baik Ibu, berarti mohon maaf tadi agak terputus koneksinya. Jadi masalah teknik atau strategi yang diambil itu kan mengurangi volume, itu strategi yang pertama. Yang 0,5. Apakah nanti pada saat mungkin ini hubungannya ke PCR ya Bu, tapi apakah strategi tersebut bisa mempengaruhi ke depannya, maksudnya proses PCR-nya atau produk PCR-nya, atau sebaiknya strategi mana sih Bu yang diambil, apakah yang menggunakan yang dikurangi volumenya atau membuat lebih banyak seperti itu agar saat pipettingnya lebih cukup, maksudnya pas sesuai dengan yang kita inginkan? Iya, jadi kalau dikurangi, berarti dalam 1 well, katakanlah tadi Pak Fatur mau loading 10 mikroliter jadi 9,5. Berarti itu sudah otomatis jumlah yang di-load lebih sedikit. Sudah pasti kuantitas hasil PCR-nya jadi lebih sedikit. Tapi kalau Bapak melebihkan, mengambil opsi yang melebihkan PCR mix-nya,
kemudian meloadingnya dengan jumlah yang diharapkan, jadi masing-masing 10, kemudian ada sisa dikit di di micro to master mix, berarti kita punya target yang direaksikan atau yang di running saat elektroforesis katakanlah itu ya 10 mikroliter. Jadi tentu hasil yang di running 9,5 dengan 10 kan banyakkan 10 ya Pak ya. Jadi kita bisa berharap kuantitasnya kalau kita purifikasi dari gel lebih tinggi yang 10 dibandingkan yang 9,5. Itu sebabnya kami melebihkan larutan dibandingkan mengurangi pada saat akan di loading. Baik, pertimbangannya terima mungkin kasih. itu Pak Fatur. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ada hal lain lagi mungkin Pak Yudi ada tambahan terkait teknik? Yang tadi Bu, Ya silakan monggo Pak Yudi. mungkin perlu ditanya juga kekurangan itu setelah PCR atau sebelum gitu Bu? Oh sebelum tadi mah. Oh yang sebelum. Kalau yang sebelum ya memang strategi yang diambil Ibu. Kalau yang biasa kami lakukan itu yang Bu Sinto tadi sampaikan. Kenapa terjadi kekurangan? Karena kan cairan ini juga ada seperti ini nampak nempel di dinding ya. Ada interaksi ikatan apa yang tadi Kohesi atau kohesi adesi ya. Khawatir terbalik itu ya. Nah, ini yang menyebabkan kita sering kekurangan cairan, makanya bagusnya tadi dilebihkan satu reaksi atau setengah reaksi agar target volume kita membuat itu tercapai daripada mengurangi itu. Ya. Ya itu, jadi jangan betul kata Bu Sinto, nggak usah khawatir kekurangan mungkin bukan dari akurasi mikropipet, tetapi memang Sifat ada sifat ikatan bahan kimia. Jadi kita nggak bisa mengambil total habis larutan yang tidak selalu. Itu aja mungkin. Kalau yang tadi Pak Yudi sampaikan, kalau setelah PCR ada kemungkinan, ya. Jadi kalau setelah PCR kok tadi masukin 10 mikro, sekarang diambil hanya 9. Tadi salah nggak ya begitu ya? Itu ada kemungkinan karena menutupnya tidak terlalu rapat, ada evaporasi. Jadi jangan terlalu khawatir kalau di situ. Baik, apakah ada yang lain sebelum saya lanjutkan? Ibu izin bertanya. Silahkan dengan siapa? Dengan Francisca, Bu. Bu Sinto. Oh, siapa dulu? Oh, Francisca. Ya, silakan. Iya, Ibu. Ya. Ketika pemipet itu kan ada 2 kali tekanan ya, Bu ya? Ya. Nah, untuk tekanan 1 dan 2 itu memang perlu beberapa sekon berhenti atau bisa langsung dalam cepat gitu, Bu? Apa pertanyaan? Oh, penekan 1 dan kedua, Bu. Oh, kalau mau mengambil larutan, Ibu hanya pakai tekanan pertama? Ya, jika mengeluarkannya, Bu? Pada saat mengeluarkannya, ya nggak lama-lama nggak ada ngaruhnya juga, cepet-cepet. Bentar ya Bu, saya praktek aja ngomongnya susah. Boleh mungkin tekanan pertama untuk mengeluarkan? Ya, mungkin kurang dari setengah detik, Bu. Berarti memang kalau mengeluarkan harus 2 stop ya, Bu ya? Oh iya. Bukan 1, terus kita lihat ada tersisa atau tidak. Baru kita lanjut yang kedua. Ya, sebetulnya tadi tergantung sifat larutan. Kalau milik Q saja, seperti ini, Ibu, biasanya kita tidak khawatir airnya itu punya daya tempel yang kuat dengan dinding mikropipet. Kalau bokor ekstra? Ya, tapi kalau konsentrasinya larutan itu tinggi, ada kemungkinan dia menempel dengan dinding tip. Jadi kalau air saja, Ibu nggak pakai tekanan kedua, juga biasanya sih habis, begitu ya. Tapi ini enggak sih ya, jadi saya selalu pakai, ya ini habis nih. Tapi kalau misalnya Ibu tadi pakai yang konsentrat, seperti yang biru ini, Ibu hanya pakai tekanan pertama, itu biasanya tetap ada sisa. Itu konsentrasi 1,6. Konsentrasi 1,6 yang berarti 6 kali ya? Ya, ini saya hanya pakai tekanan pertama. Boleh di zoom, Mas?
Ini saya hanya pakai tekanan pertama. Ada sisanya ya, Bu? Oke. Jadi saya harus pakai tekanan kedua. Gitu. Nah, jadi kalau kita nggak pakai tekanan kedua, dia tidak lepas. Tapi tadi yang air, kita nggak pakai tekanan kedua juga bisa lepas. Kalau saya pribadi ya sudah, pakai saja tekanan kedua tuh nggak rugi. Ya ini tadi keambil lagi. Bagaimana, Bu? Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Ya, Bu. Ya, silahkan. Bu. Dengan Rizky, siapa? Bu. Muhammad Rizky Darajat, Bu. Oh, Pak Rizky, silahkan, Pak. Iya, terkait pipet ini, Bu. Ditunjukkan di situ kan pipetnya mungkin secara merek sudah terbukti, Bu, ya. Kan sekarang beredar banyak yang generik, Bu. Maksudnya yang ya terjangkau lah dijual. Oh. Nah, itu apakah hasil yang signifikan atau seperti apa, Bu? Itu Karena Pak kan, Yudi yang bisa jawab nih, Pak Yudi. Ada pertanyaan sekarang banyak pipet yang generik yang harganya murah itu akurat nggak, Pak? Itu betul, pertanyaan bagus. Kembali ke kepercayaan kita pada branded tertentu gitu ya. Kalau saya saya nggak mau menyebutkan merek gitu, tapi sudah ada merek-merek yang kita sudah terpercaya. Jadi kalau merek branded yang baru ya banyak masalah. Kadang akurasi cup, akurasi PCR. Kalau yang PCR cup, tip juga seperti itu. Dan satu hal yang lebih penting lagi, kompatibilitas antara si pipet dengan si tipnya itu. Jadi ada tip-tip yang tidak kompatibel ya. Jadi memang ada yang sifatnya umum, perusahaan itu membuat secara umum hampir dia bisa dipakai di beberapa produk micropipet, tetapi ada yang spesifik. Nanti saya akan cari tip yang sangat spesifik sehingga dia tidak bisa digunakan. Ini saja dua ya. Dua. Gitu. Jadi ini dari dua company berbeda nih. Kalau Bapak bisa lihat, ini kompatibel semua ya, Pak? Ya. Yang ini yang kita pakai kompatibel semua. Walaupun ukurannya agak beda gitu. Agak beda panjangnya. Jadi mungkin itu Pak Rizky, falsafah ada harga ada barang kali ya. Ya kalau untuk lab pendidikan dan penelitian mungkin kita perlu cek dulu di situ. Biasanya ada ini ya Pak ya, spek alat untuk level akurasi dan semacamnya. Bagaimana baik, Pak Rizky? Terima kasih, Bu. Ya, baik, sama-sama. Apakah ada hal lain? Sudah. Kalau sudah, mungkin saya akan lanjut ke yang namanya pipetting yang tadi disebutkan oleh Pak Fatur. Ini mungkin yang tidak umum ya, Bu. Nah, ini mungkin silakan Pak Yudi. Dia nggak kompatibel sama yang mana? Ya, ini produk termo, ya. Dia termo masih mau ke yang lain, tapi saya coba untuk produk yang lain ya. Karena ini kebetulan dikasih ekstra, Bu. Ini Eppendorf berapa? Oh, 100. Ya. Kita coba yang lain ya. Ini 100. Ini 100. Enggak, 10, Bu. Oh, 10. Ini aja Eppendorf 10. Coba. Oh, tapi masih mau. Hanya bentuknya memang agak berbeda gitu dia. Tidak umum gitu. Saya karena tadi ada pertanyaan, baru mencoba model tip seperti ini. Karena ini kebetulan dikasih bersamaan satu paket dengan... hanya karena tidak umum, saya jadi tidak pede juga menggunakan yang lain gitu ya. Ternyata dia masih mau dengan Eppendorf ya. Ini keluaran termo. Oh, ada masalah ternyata. Susah ngelepasinnya. Susah dilepaskan ya, Pak. Ya, ini karena masih baru, mestinya tuh, Pak, nggak bisa ya. Nggak bisa dilepas, tapi kalau dia pakai termo, masalah kompatibilitas seperti itu juga. Nah, ini pakai termo, pakai mereknya.
bisa dikeluarkan. Salah satunya seperti itu. Jadi kalau mau pesen micro pet tip, Bapak Ibu harus cek dulu apakah dia bisa kompatibel dengan berbagai brand micropipet yang lain. Karena kalau di institusi pendidikan seperti kami, kan pengadaan itu tidak selalu kami yang bisa beli alatnya. Jadi kami menyampaikan micropipet spek seperti itu. Datangnya tiba-tiba Eppendorf, datangnya kadang-kadang Thermo-Scientific. Jadi di lab kami punya banyak jenis yang memang speknya sudah kami harapkan, tapi tadi kompatibilitas dengan tip menjadi isu yang sangat penting. Jangan sampai begitu tipnya datang hanya bisa dipakai oleh satu jenis micropipet. Terima kasih banyak Pak Yudi ini tambahannya. Terima kasih juga Pak Rizky bertanya, jadi bisa dibahas. Baik Bapak dan Ibu, karena sudah pukul 11 saya kayaknya harus masuk ke topik yang berikutnya. Jadi yang tadi disebutkan oleh Pak Fatur, saya melakukan pipetting. Apa itu pipetting? Jadi pipetting adalah proses mencampurkan larutan menggunakan pipet. Ya, contoh paling sederhana, ada yang disebut dengan loading dye. Loading dye adalah pewarna yang memudahkan kita untuk memasukkan larutan ke dalam gel agaros misalnya. Karena larutan biasanya bening, gel agarosnya juga bening. Kalau mata kita kurang awas, ini lubangnya yang mana, larutannya udah masuk atau belum, itu sulit dilihat. Loading dye juga punya fungsi untuk menambahkan bobot. Kalau untuk di DNA itu untuk ya, apa? Bobot larutan supaya masuk ke dalam well, pemberat lah istilahnya ya. Jadi itu ada fungsi loading dye yang lain selain warna, agar DNA-nya itu bisa masuk ke dalam well. Well itu apa? Sumur dalam lubang di agaros gel nanti akan ditunjukkan. Jadi cara yang paling sederhana yang disebut dengan pipetting itu, misalnya kita punya banyak sampel, kemudian kita taruh loading dye itu di permukaan yang tidak rekat. Ini bisa menggunakan plastik atau wrapping film itu. Ya, wrapping plastik atau parafilm. Ya, bisa juga parafilm. Yang pasti nggak nempel, gitu ya. Nah, kita punya larutan di situ, kemudian kita ambil, katakanlah ini saya nggak tahu tadi volumenya asal ngambil ya, 5 mikro atau lebih. Sementara larutan di dalam sini ada 65, jadi ini harus saya lebihkan dulu. Sebentar Bapak Ibu. Itu lubang well-nya hanya ukuran 10/5. Hai, ini cuman buat praktek doang. Nah, jadi kita bisa ambil larutan yang ceritanya mau di loading. Larutannya bening, kemudian yang dimaksud dengan pipetting adalah kita beri sini, tarik lagi, lepas, tarik lagi, lepas, tarik lagi, sehingga dia tercampur merata semuanya. Oke. Kembalikan ke asalnya. Itu yang disebut dengan pipetting. Kemudian sikap pada saat memegang microtube, lebih baik Bapak dan Ibu memegangnya pada posisi di leher tube dibandingkan di bawah. Ya, jadi biasakan memegangnya di leher tube, bukan di ujung. Mengapa? Karena beberapa sampel itu heat sensitif, peka terhadap suhu yang hangat atau panas, dan tangan kita memberikan panas. Jadi kalau seperti ini ada resiko kita merusak sampel atau ya yang lain lah. Jadi pokoknya biasakan saja pegang itu di sini. Ya itu yang tadi disebut dengan pipetting. Dan tadi tipsnya adalah kalau misalnya loading dye-nya 5 mikro, kemudian larutan yang mau dicampur 65, maka pada saat awal kita lebihkan. Kan kalau 65 tambah 5 70. Ini saya set langsung 75. Kenapa? Supaya dia fleksibel. Yang pasti dia akan terambil semua. Oke, untuk pipetting ada yang mau dikonfirmasi? Sebetulnya kalau lihat sih insya Allah gampang. Ngerjain nanti beda isunya. Memang perlu latihan. Perlu latihan. Ada yang mau sharing? Kalau tidak, kita akan masuk ke loading. Nah, ini bagiannya tolong Bapak yang buka, saya takut rusak.
Agaroscope. Ini Bapak ngomong. Oh iya, apa-apa, nggak masih apa-apa, terdengar. masih Nggak, kedengeran. masih kedengeran. Iya, maksudnya itu baik. Ini kebetulan konsentrasi gelnya dibuat yang agak padat ya, 1,5%. Kadang kita menggunakan yang pernah 6% mungkin ya Bu, 6% tergantung kebutuhan ya. Biasanya untuk yang genom nggak terlalu butuh yang padat-padat banget. Tapi kalau untuk hasil amplifikasi DNA kita butuh separasi yang bagus. Di lab hasil optimasinya 1,5% hasil optimasi kami. Untuk blended memang berpengaruh juga Bu, kan setiap produk gel ada yang disebut strength gel gitu ya. Kebetulan untuk produk yang biasa kami gunakan 1,5%. Jadi memang perlu optimasi. Setiap blended perlu optimasi karena ada yang namanya strength gel di dalam spesifikasi dari gel tersebut. Jadi ngebukanya ini tidak terlalu khawatir. Kalau yang konsentrasinya rendah 0,8 misalnya. Ya itu agak ini bisa biar. Dan produk kembali lagi. Kalau produknya branded yang tidak terpercaya ini atau yang kadaluarsa expired ya kadang tidak terbentuk gel gitu ya. Kalau ini insya Allah tidak terlalu ini ngambilnya dalam kondisi vertikal. Vertikal ya ke atas. Mudah saja nanti praktikan ya salah satu ya. Tolong coba. lepas. Ini sengaja saya yang besar dulu ke atas saja. Tolong diperhatikan ya ke atas. Tangan kita ada yang bertumpu ke chamber. Ada dua jari, ibu jari dan ini telunjuk ngangkat ke atas, yang lainnya atau jari tengah tertumpu ke chamber. Memang ini kebetulan harus disetting ya, formnya harus disetting. Ada yang tidak terlalu susah gitu. Semua sudah apa sebutnya set apa Bu? Jadi dia itu chamber. Sisirnya menyabutnya pun nggak terlalu susah. Yang kalau yang ini ya perlu sedikit feel ya. Silakan siapa praktikan di. Mungkin mau ditunjukkan dulu ini yang dimaksud dengan well. Lubangnya kelihatan nggak? Nah, ini yang dimaksud dengan well. Lubangnya dan itu tidak jelas kan karena dia transparan. Jadi kadang-kadang bisa diberikan tambahan dasar hitam. Itu well-nya. Tempat kita nanti loading sampel. Mudah-mudahan sudah terlihat ya Bapak Ibu. Silahkan praktikan yang mau uji nyali. Memang untuk nanti biar nanti saya coba dulu praktekkan. Tadi kan Bu Sinto pipetting sambil diangkat seperti itu karena memang harus menunjukkan ke kamera. Memperlihatkan ke kamera. Dalam prakteknya kita biasanya akan dibantu oleh rak, terus nanti ada teknik pipetting di mana kita ya tadi apalagi saya ya bisa tremor gitu ya. Kita nggak bisa mipet dalam keadaan jadi ada dibantu nanti kita bagaimana untuk mengurai getaran. Saya pun sudah suka bergetar gitu ya. Tadi contoh getaran sudah oleh Mbak Mira juga. Karena kalau untuk gel, apalagi gelnya yang lembek konsentrasinya rendah. Ya, konsentrasinya rendah. Upama kita tremor, airnya robek-robek gitu lubang itu ya. Silahkan. Nanti dibuka dulu. Ya. Kalau rusak nggak apa-apa. Ya, rusak nggak apa-apa. Nanti suruh buat lagi. Silahkan. Jadi tadi posisi tangan, ini di sini, satu tangan. Ya, oke, silahkan. Tarik ke atas, jangan miring-miring. Sip. Apakah udah benar, Bu? Iya, sudah. Alhamdulillah. Baik, ini berapa mikro, Pak? Yang belah. Yang di atas? Kiri itu 10 mikro, Bu. Yang ini 5 mikro. Yang tengah. Baik, 10 ya. Chambernya kita itu dulu, tas cupnya. Hai. Biasanya nanti di materi elektroforesis akan ada penjelasan lebih detail. Kita masukkan elektrolit ya sebagai buffer
kita pakai buffer TAE sebagai elektrolit gitu. Karena berfungsi sebagai penghantar listrik. Dan nanti ada babnya juga di kuliah. Ya, ada babnya khusus. Jadi kita fokusnya tidak ke situ dulu. Seberapa banyak buffernya dan lain-lain nanti akan dibahas. Ya. Nah, bagaimana supaya ini Mas Anhari bisa kelihatan lubangnya? Mohon bantuan. Ya, mungkin ini yang tadi dimaksud, kalau boleh dilihat posisi kerjanya dulu, Mas Anhari, sebelum ke lubangnya. Jadi yang tadi Pak Yudi bilang, tadi kan saya rata-rata diangkat benda-bendanya, tapi itu mungkin akan menyulitkan posisi kerja dan juga getaran tangan. Yang tadi disebut oleh Pak Yudi, bagaimana menstabilkan supaya tangannya nggak bergerak-bergerak. Nah, itu siku bisa ditumpukan ke meja. Ya, siku ditumpukan ke meja, kemudian di depan kita ada sampel. Jadi ini posisi siku, di sini sampel, ini tangan memegang pipet, kemudian sampel bisa diambil dan dibuka dengan satu tangan. Ya, kemudian sampel diambil 10 mikro. Nah, ini sudah ada sampelnya. Nah, sekarang kita memasukkan ke dalam well ini, mungkin kalau bisa dari atas. Itu well-nya, kita pilih salah satu, saya ambil yang paling ujung. Oke, kemudian lepaskan perlahan-lahan. Saran saya, kalau viskositas larutan tidak terlalu tinggi, artinya konsentrasi larutan tidak terlalu tinggi, tidak perlu gunakan tekanan kedua. Kenapa? Karena tekanan kedua akan menyebabkan bubble. Dan kadang-kadang terjadi bubble itu mendorong sampel keluar well. Ya, Ibu, maaf suaranya nggak kedengaran dengan baik, Bu. Hah? Suaranya nggak kedengaran dengan baik, Bu. Suaranya nggak kedengaran dengan baik. Oh ya? Boleh diulang? Sekarang kedengaran nggak? Boleh diulang? Boleh respon apakah suara saya terdengar? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oh, jelas. Alhamdulillah. Mungkin di tempatnya Pak Divort yang nggak kedengaran ya. Yang lain jelas ya, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jelas, Bu. Baik, ya. Terima kasih konfirmasinya. Jadi mungkin saya ulang supaya Pak Divort bisa mendengar juga. Tadi sarannya untuk melepaskan larutan ke dalam well, cukup gunakan tekanan pertama atau stop pertama. Jika tidak terlalu harus menggunakan yang kedua. Karena kadang-kadang tekanan kedua menyebabkan bubble, gelembung, yang bisa mendorong sampel keluar dari well. Mungkin kalau tertangkap kamera bisa dilihat bedanya well yang sudah terisi dengan yang belum. Tadi saya loading di situ, mungkin sudah kelihatan lebih gelap. Kelihatan Mbak Mira dan Mbak Puput? Kelihatan ya? Atau kalau mau pakai yang pekat aja ya, 10 mikro ya, supaya kelihatan. Saya ulang deh. Tips juga kalau pakai larutan yang pekat, nariknya jangan cepet-cepet. Coba nanti bilang aja, udah oke atau belum? Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya di situ posisinya. Kalau di situ ada sampel, DNA itu ada di sisi bawah gel.
Itu nanti kita akan bahas pada prinsip hibridisasi. Kenapa gelnya itu harus sisi bawah menempel ke membran, karena DNA-nya ada di situ, di bagian bawah. Tadi yang tadi disebut Pak Yudi bahwa loading die juga berfungsi sebagai pemberat adalah agar sampel turun ke sisi bawah gel. Dan pencegahan menghasilkan bubble supaya tadi sampel tidak keluar. Mungkin mudah-mudahan bisa jelas terlihat ya Bapak Ibu terkait loading. Ada yang mau sharing sebelum nanti praktikan yang hadir di sini bisa ikut mencoba? Ada yang punya kendala pada saat loading? Mau dibahas? Dipersilahkan. Kalau belum, silahkan siapa yang mau mencoba? Hati-hati kabel. Nah. Pakai yang pekat aja, terus well berikutnya. Hai. Oh, itu nggak susah, tah. Baik, mungkin boleh dilihat ada sisa sampel di sini. Ya, sepertinya tadi Mbak Bubut pengen cepet-cepet selesai. Jadi habis dilepas langsung tarik lagi. Jadi caranya jangan melepas tekanan 1 sebelum ujung tip keluar dari buffer. Ya, kalau masih ada di buffer, kita sudah tarik, maka dia akan ikut lagi ke dalam. Ya itu tadi, terima kasih sudah praktek, jadi bisa dijelaskan. Jadi mungkin saya bantu loading sisanya. Ini kalau bisa kelihatan sih sebetulnya kelihatan tuh beda volumenya. Ya, jadi ini belum terloading semua. Saya terpaksa menggunakan stop 2 ini. Nah, ini tidak saya lepas. Tidak saya lepas. Sampai dia keluar dari larutan, baru saya lepas. Ya ini penting. Kalau tidak, akan terjadi seperti tadi. Sekarang sudah kosong. Ya, tidak ada sisanya. Mungkin bisa silahkan praktikan selanjutnya, dicoba. Mungkin kalau di sini ada getaran, nanti bisa kita tunjukkan bagaimana untuk mengurangi efek getaran. Saran saya, mungkin Mbak Mira boleh lihat dulu, supaya stabil, siku itu tumpukan ke sini. Oke, silahkan pegang. Tumpukan ke sini. Nah, kalau mau pegang atasnya. Silahkan. Kagok ya? Kok sudah keluar duluan? Baiklah. Ada sisa, ya. Jadi tidak apa-apa. Di sini masih ada efek getaran. Terima kasih Mbak Mira. Jadi Bapak Ibu ini kalau yang entah itu masalah kurang ngopi atau disorot oleh kamera, saran saya supaya tidak terlalu bergetar, bantuan meja, siku. Ya, jadi ini membantu untuk menstabilkan. Kalau mau pegang di batang mikropipet. Ya, dan jangan menekan ini untuk mengeluarkan larutan sebelum ujung tip ada di dalam well. Ya, saya ulang sekali lagi. Posisi kerjanya, ya, jadi posisi kerjanya ambil,
Tadi saya perhatikan juga Mbak Mira sempat mengambil larutan, kemudian ininya dilepas. Itu sebaiknya tidak dilakukan. Ya, ikuti saja dengan jari. Jadi ambil, jangan dilepas, ikutin saja sampai lurus selesai. Nah, ya walaupun di situ ada daya tarik, kita sudah punya larutan di sini. Posisi supaya tidak getar. Kalau mau dibantu tangan, letakkan tangan di batang tip. Kemudian kita akan melakukan loading. Oke. Tidak mengangkat pelanggar sebelum dia keluar dari larutan, baru dilepas. Mudah-mudahan itu sih prinsip dasarnya. Tapi tadi seperti Bapak Ibu bisa lihat, practice make perfect. Ya, jadi biasanya kalau cuma nonton aja gampang sih insya Allah. Mudah-mudahan nanti segera ada keluangan waktu, Bapak dan Ibu bisa ke lab, melakukan praktek sendiri. Pak Yudi ada tambahan? Silakan Bapak dan Ibu, mungkin kita masih punya sedikit waktu. Apakah ada yang ingin dibahas sesuai dengan pengalaman Bapak dan Ibu? Fatur, Ibu. Silakan dengan siapa? Fatur. Silakan Pak Fatur. Jadi yang masalah injek ke gelnya ya Bu. Iya. Apa namanya? Biar karena saya juga orangnya tremor ya Bu, maksudnya gemetar di pipetnya. Iya. Kalau saya kalau kayak tadi Ibu kan memegang tangan kirinya itu tangan kiri apa tangan kanan ya? Maksudnya satunya itu memegang pipet. Memegang batang pipet ya, ya Bu? Memegang batang pipet, terus kalau telunjuk sama jari tengah memegang si batang pipetnya itu, terus saya kadang kelingking sama jari manisnya nempel juga di chamber L4-nya seperti itu. Oh iya. Biar nggak gemeter. Biar nggak gemeter maksudnya. Apakah itu bisa, maksudnya takutnya ada sesuatu teknis yang salah pada saat bekerja di laboratorium, mungkin chambernya tidak boleh disentuh sebenarnya, atau bagaimana ya Ibu? Karena kadang saya biar nggak gemeter tangannya, yang kelingking sama jari manis nempel di chamber, terus yang telunjuk sama jari tengahnya nempel di pipetnya, jadi pada saat masukinnya itu tidak terlalu gemeter Ibu. Ya, jadi sebaiknya sih buffer jangan dimasuki apa-apa ya. Jadi jangan sampai tangan kecemplung buffer, intinya mah itu nomor satu. Iya. Terutama jika gel agarosnya itu sudah diinkorporasikan dengan ethidium bromida. Jadi untuk visualisasi DNA yang menggunakan sinar UV, kan bisa menggunakan ethidium bromida. Nanti kita akan bahas itu di kuliah, tapi pada prinsipnya pewarnaan atau dyeing dengan ethidium bromida itu bisa dilakukan setelah elektroforesis, itu yang dilakukan di lab kami. Jadi selesai elektroforesis, kami rendam gelnya di ETBR, kemudian baru divisualisasi, atau ETBR-nya bisa langsung diinkorporasikan ke dalam gel. Dan kalau misalnya itu selesai elektroforesis, kita bisa langsung visualisasi. Namun cara kedua itu memiliki resiko, berarti buffer ini sudah terkontaminasi ETBR, di mana ethidium bromida itu bersifat karsinogenik. Dalam hal itu penanganannya, Bapak dan Ibu tidak harus pakai sarung tangan. Ya, harus pakai sarung tangan karena di situ sudah ada senyawa berbahaya. Itu sebabnya di lab kami walaupun prosesnya jadi lebih lama, habis L4 20 menit, masih direndam lagi begitu ya, kami ambil cara amannya saja karena kadang-kadang terjadi keteledoran. Nah, jadi kalau tadi Pak Fatur menyampaikan kalau memakai dua jari seperti ini, kelingking dan lain-lainnya suka ikut kecemplung, ya sebaiknya dilipat Pak, seperti ini. Ya jangan sampai jarinya tercelup ke buffer. Satu, keamanan pengguna, sebenarnya buffer sih nggak bahaya-bahaya amat ya, paling sifatnya iritan saja, dan kalau konsentrasinya 1 kali tidak terlalu masalah. Tapi kita tidak berharap tangan kita mencemari itu dengan DNase. Ya, jadi sebaiknya kalau buffer di situ jangan sampai ada bagian lain selain tip yang steril, sampel dan gel agarose yang masuk ke dalamnya. Apalagi kalau mau di cloning itu ya.
Ya, apalagi jika tadi Pak Yudi menambahkan, apalagi jika kita akan mempurifikasi DNA dari gel. Jadi kalau kita cuma mau lihat gambar aja mungkin masih tidak terlalu masalah ya Pak Yudi ya. Mungkin begitu Pak Fatur. Jadi kalau saya sih kelincing sama jari manisnya dilipat Pak kalau untuk menstabilkan pipet supaya tidak bergetar. Mencegah supaya dia kemana-mana ikut kecemplung. Dan ini juga si baju ya, jangan dicontoh. Baju itu jangan yang longgar, nanti kalau masuk ke dalam buffer bisa bahaya. Ya, jadi sebaiknya digunakan baju yang tidak longgar dan bisa masuk ke dalam buffer. Mungkin begitu Pak Fatur. Baik, terima kasih banyak Ibu pencerahannya. Silakan Bapak dan Ibu yang lain, apakah ada hal yang ingin dikonfirmasi? Ya, Pak Divort, tidak apa-apa. Ini ada rekamannya Pak Divort, jadi nanti bisa disimak. Bisa disimak dari rekaman juga. Bagaimana Bapak Ibu? Satu Bu Sinto. Ya, dengan Pak Rizky ya. Terkait perawatan, ya ini saya teknis sebenarnya Bu, perawatan pipet Bu. Bagaimana kita tahu kalau memang pipet kita sudah lari-lari Bu hasil ukurannya? Bu, terdengar Bu? Oh, Pak Yudi, silakan Pak Yudi yang akan menjawab sebagai laboran senior kita. Silakan kemari Pak Yudi. Bagaimana kita bisa tahu bahwa mikropipet kita sudah tidak akurat, sudah mulai tidak akurat? Ada cara praktis dan ada yang memang harus ada pemeriksaan gitu ya. Baik. Cara praktis, saya biasanya yang 1000, walaupun ini bukan alat ukur, kembali lagi, mikropipet tuh ada yang sangat volumenya kecil sekali, bagus gitu. Untuk yang 1000 bisa menggunakan mikropipet ini untuk gambaran kasar saja karena kan microtube. Jadi gini, simpangan ada yang sangat besar simpangannya, ada yang sangat kecil. Kalau yang simpangannya sangat besar, jadi begini mungkin boleh disorot. Microtube itu Bapak dan Ibu ada ukurannya, ada skala. Ya mungkin kalau ini karena dia bening kurang kelihatan. Di sini tuh ada ini microtube 1,5, maka yang paling atas itu tulisannya 1,5 mili. Kemudian di bawahnya 1, di bawahnya lagi 0,5, di bawahnya lagi 0,1. Akurat itu. Ya. Itu untuk kasar ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Yudi, misalnya Bapak dan Ibu mau ngecek yang ukuran 1000, ini 1000 bukan ya? 1000 itu. Ya, ini yang 1000 mikro. Ambil 1000, cocok nggak nih di angka 1,0? Itu yang kadang-kadang kita lakukan ya Pak Yudi ya. Ini estimasi kasar saja. Estimasi kasar, jadi menggunakan skala yang ada di microtube. Itu salah satunya. Tapi tentu yang ukurannya kecil tidak yang bisa. Kecil, bisa menggunakan timbangan analitik. Ya, timbangan analitik memang tapi harus di Bapak Ibu ada semacam melihat skala kalau cairan itu di dalam suhu sekian beratnya berapa volume itu. Jadi dikonversi dari berat ke volume, tapi timbangannya pun harus yang terkalibrasi. Timbangannya kita cek pakai timbangan. Jadi 1 gram air itu sama dengan 1 cc atau 1000 mikro. Ya. Jadi itu saya lupa ya, itu kasarnya, tapi faktor suhu berpengaruh, suhu ruangan. Jadi kita bisa mencek pakai timbangan, tetapi dengan nilai akurasi yang tepat, kalau ingin tepat harus dibawa ke unit kalibrasi. Kami biasanya memang untuk lab biomol kita belum, tapi kawan di lab pasca panen, karena kita saya harus melakukan validasi metode. Validasi metode itu alat-alatnya harus terkalibrasi karena untuk melihat tingkat
ketidakpastian uji. Jadi kami harus terpaksa mengkalibrasi peralatan tersebut dari mulai labu takar, micropipet, nanti akan diberikan oleh kalibrator. Kebetulan kita kalibrasinya ke Balai Besar Industri Agro ya, yang dekat Kebun Raya, depan Lembaga Penelitian Tanah. Bisa juga sebetulnya, oh enggak, yang terakhir kita ke ini, apa Bu, yang di kita laboratorium terpadu. Yang sekarang posisinya di gedung Baranang Siang itu. Ya, jadi kita pernah ke Balai Besar Industri Agro, pernah ke lab terpadu untuk kalibrasi peralatan. Nah, dari hasil kalibrasi itu akan diberikan simpangan, simpang informasi dari alat ukur kita, karena setiap volume itu akan ada simpangan-simpangannya. Jadi kalau kita mipet 1000 mikro, sebetulnya kita nggak 1000 mikro, ada plus minusnya. Plus minus itu harus kita pakai. Hanya pengalaman, kenapa di lab molekuler kita tidak seperti alat uji, karena sebetulnya kita tuh lebih kerja ke semi kualitatif ya. Jadi semi kuantitatif. Jadi lebih banyak kan analisis kita itu ada dan tidak ada gitu ya. Ya. Kecuali yang nanti kalau dengan qPCR ya Bu. Nah, dengan qPCR terpaksa kita harus bermain kuantitatif DNA-nya. Kalau ininya Pak, misalnya idealnya berapa bulan atau itu baru harus dicek dengan kalibrasi? Kalau untuk pemeriksaan 1 tahun sekali, tapi kalau untuk maksudnya harus keluar sertifikat ya, di lab pengujian itu harus 1 tahun sekali, tetapi kalau untuk cek saja 6 bulan sekali. Itu. Jadi memang kalau di alat-alat ya lab yang melakukan uji, apalagi yang sudah terakreditasi, itu syarat mutlak untuk melakukan kalibrasi peralatan itu. Itu aja. Terima kasih banyak Pak Yudi. Jadi yang tadi Pak Yudi sampaikan mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Rizky. Informasi tambahan, seringkali di lab molekuler itu yang berdasarkan pengalaman pribadi ya Pak, yang dipentingkan itu bukan angka tapi rasio. Bukan angka tapi rasio. Jadi kalau misalnya katakanlah ada inakurasi alat, selama inakurasinya tidak terlalu banyak dan rasionya terpenuhin, biasanya tidak terlalu menjadi masalah. Ya, jadi lab tempat saya bekerja di Tokyo, alatnya juga jarang dikalibrasi, itu pipet jatuh berapa kali, alhamdulillah sih tidak terlalu masalah terhadap hasilnya. Kenapa? Karena tadi itu biasanya di lab molekuler itu yang kita pentingkan adalah rasio. Ya, walaupun ada hal-hal yang misalnya untuk qPCR, kuantitas itu sangat penting. Mangga Pak Rizky, ada yang mau dikonfirmasi kembali? Sudah Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya rasa untuk praktikum streaming pertama bisa kita cukupkan dulu karena memang targetnya itu 1,5 jam. Mungkin minggu depan akan sedikit lebih lama karena insya Allah minggu depan kita akan membahas soal isolasi DNA. Mudah-mudahan materi ini bisa tertangkap oleh Bapak dan Ibu. Nah, bagi yang akan mengerjakan tugas akhir dengan pendekatan molekuler, sangat diharapkan melakukan pre-lab. Ya, jadi nanti silahkan diurus izin labnya pre-lab dulu. Karena tadi melihatnya mungkin sederhana, ada stop 1, stop 2. Sulit untuk bisa memiliki sense kapan harus menarik pipet, melepaskan cairan, dan seterusnya tanpa melakukannya sendiri. Ya, jadi jangan patah semangat, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dikaruniai sehat. Insya Allah streaming ini ada rekamannya, jadi bagi yang mengalami kendala jaringan bisa melihat rekamannya, ya mungkin begitu Pak Divot. Sebagai penutup mungkin Pak Yudi, Mbak Puput, Mbak Mira bisa masuk ke dalam frame, Bapak dan Ibu juga bisa menghidupkan kameranya. Ya kami tim PMB2, Pak Yudi jangan jauh-jauh, jangan dikit ya. Ya, jadi kami mengucapkan salam dari Lab PMB2. Ya, siapa tahu kalau ada yang posisinya di Bogor, nanti bisa gantian datang ke sini untuk ikut praktikum offline, tapi dibatasi hanya 2 orang.
Baik, dengan demikian saya tutup praktikumnya. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu.